kebetulan ya, entah memang kebetulan atau temen gua yang dari Solo ini udah nyiapin kayaknya di sini enak nih kita ngecamp. Jadi memang campnya itu khusus dua tenda kita doang bang. Jadi sisanya tuh semak-semak. Jadi kanannya semak-semak, terus lahan kosong buat 2 tenda. Depannya tuh udah jurang ngelihat city light-nya kota lah gitu. Dan itu pada saat itu nggak ada tim lain di situ selain tim lu? Nggak ada. Sisanya ada yang tidur di warung, ada yang lanjut lagi ke atas gitu. Jadi memang nggak ada. Akhirnya kita bikin tenda. Nah di sini lagi bang ada lagi. Cuma bukan gua yang lihat, tapi temen gua, senior gua yang di belakang juga tuh. Yang udah ngamuk-ngamuk tadi. Yang udah ngamuk-ngamuk tadi. Memang dia capek banget. Lihatlah bang. Buat lo yang punya cerita atau pengalaman menyeramkan, silakan bagikan cerita lo di email renovenadi@gmail.com. Siapa tahu cerita lo akan gue bawakan di cerita horny episode yang akan datang, atau bahkan mungkin juga lo yang gue undang untuk cerita langsung ke semua penonton cerita horny. Kita lanjutkan cerita horny kali ini. Nah, sekarang kita menuju ke cerita kedua. Nah ini yang pertama kali naik gunung. Jadi 2 ceritanya adalah cerita pertama tadi pada saat terakhir mendaki. Iya. Cerita keduanya adalah pada saat pertama mendaki. Ke Gunung Gede. Gunung Gede itu ya awal 2015 karena gue tuh masih semester 2 waktu kuliah, semester 2 gitu. Karena memang di kampus gue tuh ada namanya kayak perkelompok itu khusus orang-orang Bogor semua bang. Lu kuliah di ISIP Jakarta. ISIP. Iya. Jadi kita tuh punya kampusnya si ini ya, Alfi Sugoi. Alfi Sugoi kalau nggak salah. Iya, dia di ISIP kalau nggak salah. Nah, terus? Iya, terus ketemu senior yang gua akhirnya naik di laut tuh. Pertama gitu. Ketemu di ISIP. Di ISIP gitu. Nah, pertama kali ngikut naik gunung dia juga sama mereka juga. Karena mereka lah yang punya sering pengalaman naik gunung lah gitu. Pada saat itu perekrutan mahasiswa baru bang. Untuk kelompok si orang-orang Bogor ini. Gitu. Perekrutan mahasiswa baru untuk di kelompok di Bogor gitu. Jadi memang satu kelompok ini isinya orang-orang Bogor. Jadi diambil mahasiswa barunya, diajak ngobrol lah, terus iseng bikin acara naik Gunung Gede yuk gitu. Naik Gunung Gede bang. Capek nggak bang naik gunung? Ya capek lah kata dia gitu. Terus kayak wah excited gitu bang. Bang kita harus nyiapin apa nih gitu. Beli celana kargo gitu atau apa. Wah seru banget gitu bang. Sampai akhirnya terkumpul lah 19 orang kalau nggak salah. 19 orang tuh. Banyak. Itu udah mahasiswa ISIP yang orang Bogor semua. Dan itu dari 19 orang itu yang pernah naik Gunung Gede berapa orang? Sekitar 4-5 lah bang. Sisanya pertama kali naik gunung, termasuk gua ya. Termasuk gua gitu. Jadi memang nggak ada pengalamannya gitu. Pakai carrier juga seadanya bang gitu. Bawa juga seadanya gitu. Nah awal tuh kita naik, ya udah nggak boleh ada yang Via Putri. Via Putri. Via Putri karena kita mau cross. Jadi naik Putri turun Cibodas. Gitu. Jadi biar langsung ke alun-alun Sira Kencana. Campnya. Berarti lintas ya. Lintas naik Putri, Puncak Gede, turun di Rinjani. Jauh juga ya. Iya. Terus rencana lintas. Akhirnya berangkat. Gokil juga ya. 19 orang dengan mayoritas belum pernah naik gunung, bahkan bukan cuman belum pernah naik gunung, tapi belum pernah naik gunung sama sekali. Langsung rencana lintas. Gokil. Pada saat itu gitu. Dan memang ya kami yang baru naik gunung tuh pikirannya seneng-seneng aja gitu kan. Nggak tahu jalur Putri kayak gimana gitu kan. Dikira ke puncak kali ya. Iya, dikira itu lewat gitu kan. Masuk Ciloto gitu. Ternyata sampai Cipanas gitu kan. Akhirnya jalan. Kita
dari malam berangkat dari Bogor, malam hari nginep di salah satu gubuk gitu. Pendakian tuh pagi hari. Jam? Sekitar jam 6 waktu itu kalau nggak salah ya. Iya jam 6 lah. Dengan kondisi logistik yang memadai lah ya. Oh udah Oke banget. enak lah gitu. Pasti makannya enak gitu. Cowok berapa, cewek berapa? Gue kurang ingat. Banyak ceweknya? Ceweknya banyak. Oke. Kebetulan banyak. Ya, ceweknya sekitar 4-5, sisanya cowok. Saya cowok. Nah itu kita naik gitu kan lewat Putri. Awal tuh masih gitu kan kayak asik nih naik gunung nih gitu. Naik ke puncak gunung ya. Udah mulai ketemu tanjakan, Bang. Wah, gua udah ya Allah, capek amat ini kan. Posisi ngedaki hari apa itu? Weekend, weekdays? Weekend kalau nggak salah. Rame di ini lumayan lah. Ya. Kita naik itu. Nah, ada satu cewek temen gua juga, dia mahasiswa baru itu pada saat itu tuh udah mulai ngasih gelagat yang beda aja gitu ketika di bukan di pos itu, pokoknya di jalur kayak ada bekas gubuk gitu dari dinding-dinding yang udah runtuh lah gitu. Kita waktu itu istirahat di situ. Oh dingin. Oh ya udah istirahat, bikin teh gitu. Cuma si temen gue yang cewek ini tuh dinginnya kayak beda gitu. Dinginnya gimana? Kayak yang ya diem gitu, dinginnya tuh diem aja gitu, terus matanya kayak kosong gitu Bang. Bukannya kayak gerak atau apa gitu ya, dia malah diem terus matanya kosong. Cuma dari banyaknya orang memang nggak ada yang sadar. Yang sadar lu doang? Yang sadar tuh, enggak, temen gua. Okay. Maksudnya ya, kita tuh masih biasa-biasa aja gitu. Nah, habis itu ya udah gua tuh tim paling belakang lagi pokoknya kalau yang di gunung tim paling belakang. Karena sama senior gua yang cewek ini gitu. Naik, kita ngobrol, canda gitu kan. Itu lu berarti posisi sebelum pos 1? Setelah pos 1? Oh, setelah udah naik pos 1 mau yang di gubuk itu di pos berapa? Pokoknya udah ada kayak tulisan gitu kalau Putri itu kayak gapura lah. Ada selamat datang apa gitu ya, gue lupa. Cuman kita ya udah istirahat di situ dan memang pokoknya jarak dari pemberhentian itu ke Surya Kencana itu sekitar ya 2,5 jam gitu. Nggak terlalu jauh lah ya. Nggak terlalu jauh gitu. Dan situasinya kalau nggak salah Gunung Gede itu banyak warung juga kan di tiap pos ya kalau nggak salah ya. Tapi di Putri waktu itu nggak ada Bang. Oh di Putri nggak ada? Nggak ada. Oke. Nggak ada yang ini. Tapi yang jualan kayak ya cangcimen gitu Bang. Nah itu ada tuh. Pikulannya. Iya pikulan ada. Nah. Tapi kalau warung tuh nggak ada. Nggak ada. Gitu. Akhirnya naik dan itu udah hampir lewat zuhur lah. Pas start jam 6 ya? Iya start jam 6 karena memang kita 19 orang ini nggak ngoyo untuk cepet langsung ke alun-alun gitu. Okay. Jadi tapi sampai ketika lewat zuhur itu udah yang tim duluan ya udah sok mangga duluan. Bikin tenda segala rupa gitu. Pokoknya sampai alun-alun itu sore hari Bang. Semuanya lengkap 19? Enggak, yang paling depan? Yang paling depan udah duluan. Tim terakhir tim sampai terakhir. Itu pas jam asar jam 4. Ya jam 4 jam 5. Itu nah, kita kan udah seneng gitu. Seru. Nah, si perempuan ini, teman gue perempuan ini, salah satu teman gue tuh selalu merhatiin dia. Karena udah ada gelagat tadi. Iya. Okay. Kayak kok ketawanya, senyumnya beda gitu, Bang. Matanya kosong gitu. Nah, temen gue yang merhatiin ini adalah cowok. Nah, memang gosip-gosip di situnya dia lagi deket. Oke. Tapi deket. Karena dia lagi deket, dia merhatiin ekstra dibanding yang lain. Iya. Tapi dari jauh aja gitu. Dari jauh aja gitu. Nah, dia ngomong ke senior-senior yang lain gitu. Bang, kayaknya si ini gitu lah gitu. Iya, ada sesuatu deh gitu. Ya udah. Akhirnya beberes dulu dah, jangan pada foto-foto gitu kan. Karena kita mikirnya, wah foto-foto nih, alun-alun Surya Kencana keren gitu. Akhirnya dibawa ke tempat tenda, satu lahan gitu, ya jadi belakang itu udah jalur ke atas puncak, jadi deket gitu. Bangun tenda tuh beres-beres hampir mau maghrib.
Nah ini bocah bang udah nggak sadar, udah jadi dingin tuh pas masuk tenda tuh pengennya tidur. Udah mulai panik bang, oh ini kenapa nih gitu kan. Dia tiba-tiba pas tenda udah jadi dia pengen tidur. Iya. Maksudnya pada panik kenapa gitu sih? Iya kenapa gitu. Ngantuk lah pak. Enggak bang, beda. Gue pengen tidur, lu kenapa? Ya ngantuk aja. Cuma karena kita ngeliatnya badannya tuh udah mulai dingin. Oke. Di itunya kan akhirnya yang sama cewek-cewek nih gitu. Ketika dia mulai tidur bang, terbaring gitu, itu udah mulai nggak sadar bang. Itu cowok-cowok panik, yang cewek-cewek juga panik gitu. Enggak, maksudnya kan emang udah lumrahnya orang tidur nggak sadar dong. Tapi ini nggak sadarnya kalau dipukul gitu atau dicubit itu sama sekali nggak sadar bener. Nggak respon. Oke. Gitu. Terus itu kayak wah ini kalau ada yang mati ini kita semua jadi saksi gitu. Gitu udah mikirnya. Baru jadi saksi pernah jadi napi. Iya kita masih kalah ya. Iya betul. Cuma itu yang namanya satu mahasiswa baru bang, naik gunung juga baru. Langsung kejadian gitu. Dan itu akhirnya seluruh tim panik lah ya. Panik. Ya udah buka perapian gitu, bikin dari kompor gitu. Sampai salah satu orang yang memang ngecamp juga di situ juga bantuin tim lain gitu. Kebetulan ternyata kita ketemu anak isip lagi di situ, cuma yang udah senior gitu. Itu dibantuin, ini udah masak air gitu. Ini air nih bang, dimasukin ke aqua, itu aquanya tuh meleput, melonyot gitu. Berarti kan kalau di pikiran kita panas dong. Itu ditempelin ke kulit cewek yang pingsan itu bang, sama sekali nggak respon. Itu udah wah anjir ini kenapa gitu. Posisinya tidur aja apa ngamuk? Tidur gitu. Mata merem apa melek? Mata kayak merem-melek gitu. Oke. Gitu. Nggak tahu keenakan atau enggak. Itu kekencengan. Merem-melek gitu. Nah, akhirnya yang cewek-cewek tuh kayak ya udah skin to skin aja gitu. Biar ngangetin gitu. Ditutup tendanya, Bang. Nggak ada yang berusaha ngintip tuh. Kan nggak boleh kan. Ditutup tendanya. Nah, itu pas udah skin to skin digantiin bajunya segala rupa, udah mulai sadar tuh bang. Nah ada respon dari sini, dia cuma bilang kenapa sih nggak boleh tidur gitu. Berarti emang beneran ngantuk. Ngeri juga bang. Tinggal ya jangan tidur gitu. Akhirnya dikasih makan bang. Roti tawar itu kan dipotong ya lumayan lah potongannya gede-gede gitu. Katanya cewek-cewek yang di dalam itu si yang hampir pingsan ini itu makannya lahap bang. Lapar jangan-jangan ya kan. Jadi tapi kayak yang nggak masuk akal aja gitu makannya tuh. Iya maksudnya nggak tiba-tiba ditelan gitu, nggak pakai kunyah atau apa segala rupa lah dibilangnya gitu. Sampai akhirnya dikasih air panas lagi, mulai respon, dipukul-pukulin gitu bang, ditabok-tabokin gitu. Nah habis itu alhamdulillah pokoknya itu penanganannya hampir 2 jam sendiri bang gitu. Terus akhirnya sadar tuh. Akhirnya tuh udahlah aman alhamdulillah gitu, udah digantiin, diajak ngobrol, udah beneran sadar. Mukanya juga udah dia lagi gitu. Nah akhirnya ya udah sibuk masing-masing ngobrol-ngobrol lah. Ada yang tugas buang air lagi? Nggak ada. Ya. Ini bakar-bakar. Nah kita kan tuh 3 tenda kalau nggak salah gitu. Akhirnya tuh cewek-cewek bener-bener kayak ngelindungin dia gitu tidurnya. Posisi tidurnya tuh dia di tengah. Iya dia di tengah. Sisanya di pinggir-pinggirannya dia lah gitu. Nah ini dapat cerita setelah turun lah gitu kan. Jadi kata si tim yang cewek-cewek di tenda itu malam-malam itu kayak ngedenger suara pendaki bang. Perempuan dan laki-laki, cuma nggak ada suara napak kakinya gitu. Kayak kalau kan sepatu kena rumput atau apa kan srek gitu ya. Hanya ada lampu dan cuma suaranya tuh kayak kata tim yang cewek tuh, salah satu tim yang cewek senior gua
itu bilang, si ceweknya ini bilang, itu teman kita ada di situ gitu. Tapi pendaki yang cowok bilang bukan gitu aja katanya, percakapannya gitu. Dia sadar, teman gua senior gua yang di tenda ini sadar, tapi nggak berani untuk ngelihat gitu, nggak berani untuk ngelihat. Jadi ya udah diem aja gitu, diem aja, katanya lama gitu. Nah pada saat itu udah mikir yang aneh-aneh tuh senior gue yang cewek gitu, kayak jangan-jangan nih gitu kan, gitu kan bang. Cuma yang lain tuh nggak ada yang dengar ternyata katanya. Oh emang dia doang? Dia doang yang denger di tenda pas yang ada ceweknya yang hampir pingsan itu. Dan nunjuknya ke arah tenda itu gitu. Jadi kayak dia lihat dari arah lampu gitu kali ya? Iya kayak lampu itu tuh gitu, kayak lampunya ngarah ke tenda, bukan gitu, terus lampunya kayak jauh lagi tapi balik ke situ gitu. Iya. Anjir lumayan serem sih. Dan nggak ada suara kaki aja nggak ada. Dan sekitar pukul katanya dini hari itu jam 2 jam 3 gitu. Maksudnya ya ada mungkin ada pendaki gitu, tapi kan pendaki mana yang jam segitu masih nyari temennya? Temennya gitu. Anehnya di situ janggalnya bang. Terus akhirnya udah didemin hilang. Nah keesokan paginya udah biasa. Itu cewek yang pingsan ditanya kenapa kemarin, lupa bang, nggak tahu dia kenapa. Skip. Yang dia rasain juga nggak tahu. Biasa aja kata dia gitu. Hah biasa aja gimana lo gitu. Anak-anak tuh bingung, nggak inget sama sekali bang dia tuh. Sampai sekarang ini nggak ada penjelasan. Nggak, iya kita akhirnya cerita aja gitu. Oh lu waktu itu gini. Masa sih gitu. Nggak percaya dia sendiri juga gitu. Parah sih itu. Barang bagus kali itu. Mungkin skip. Ya. Iya, skip barang gitu. bagus Skip build up dari luar. Tapi maksudnya selama itu dia nggak ada ngomong selain ya tadi kenapa sih nggak boleh tidur gitu? Iya, nggak ada yang ingat dia tuh. Nggak, maksudnya dianya juga nggak ada melakukan berontak apa gimana nggak gitu? Ada, dia cuma yang janggal tuh ketika dia senyum, kayak bukan senyuman dia, gitu kata cowok yang lagi deket itu, sama itu nggak boleh tidur, sama makannya yang tiba-tiba lep gitu. Iya. Itu aja. Dan ketika kita minta penjelasan dia saat itu kenapa, dia nggak bisa jelasin karena kayak nggak ingat sama sekali gitu. Kan kita pikir hipotermia kali gitu. Tapi ya ini mah bisa jadi hipotermia juga, bisa jadi hal yang lain. Capek gitu. juga, ngantuk, lapar gitu. Lu tanya nggak waktu itu apa maksudnya ingetan dia terakhir tuh lagi ngapain gitu? Dia lagi foto-foto kalau nggak salah. Ya lagi ngobrol aja biasa gitu. Ya dia bilangnya gitu. Iya dia bilangnya. Di posisi udah disurken. Dia ingetnya udah disurken. Iya, Oke. Gitu. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain, biasa kan kita ngobrol gitu kata dia. Foto-foto. Padahal tidur selama dia bilang. Padahal dia nggak sadar. Dan tapi foto-foto memang ikut apa itu bayangan dia doang? Foto-foto ikut. Memang ikut dia. Cuma itu pas foto-fotonya senyumannya yang berbeda. Cuma diliatin ke dia? Nggak sempat difoto senyumannya. Jadi kayak dia main terus si cowok yang lagi ngedeketin dia ini merhatiin gitu, senyum lah si cewek yang ini gitu. Tapi senyumnya beda gitu. Senyumnya kayak beda gitu. Dan si cowoknya lebih suka senyum yang beda itu ya? Tapi akhirnya mereka nggak jadi bang. Putus kalau nggak salah. Putus apa gitu. Sayang banget. Tapi ada setelah itu muncak. Nah ini juga ada lagi bang. Nah itu karena mungkin kebawa dari hal-hal yang sebelumnya itu ya. Dan ini salahnya mungkin ya dibahas di situ ya, dibahas di tenda ya. Lu kenapa gitu. Karena kita kan belum tahu gitu kayak peraturannya apa gitu. Kayak sama temen gue yang mahasiswa baru dan pertama kali itu dia kenapa ya tadi ya gitu. Oh kayaknya jangan-jangan dari ini nih gitu. Dan bahkan diklarifikasi langsung di tempat sama yang bersangkutan ya. Iya gitu. Nah habis itu ya udah muncak biasa gitu, foto-foto. Dan turun tuh kita tuh dari puncak siang juga nyampe Cibodas tuh maghrib. Nah selama perjalanan dari puncak turun ke Cibodas itu udah mulai banyak yang mencar bang. Dari 19 orang itu. Ada yang duluan, ada yang di tengah. Kebetulan gue di belakang gitu. Selalu. Nah saat itu tuh kalau lewat
Cibodas itu ada telaga, aduh lupa gua. Pokoknya ada telaga gitu, air, terus ada pelang lah gitu. Nah, kenapa? Apa gua nggak tahu kenapa? Pada saat itu memang maghrib kejadian lagi. Maghrib itu gue tiba-tiba terhenti di telaga itu. Oke. Gua sendiri. Teman gue masih di belakang. Oke. Gitu. Gue diem aja. Kayak apa ya? Ya bengong aja gitu. Ngeliatin ke telaga. Jadi di depan telaga, ini telaga, terus ini jalur. Di sini tuh emang ada pos, Bang. Pos gitu udah terbengkalai lah. Gitu. Dan gue berhenti di situ gitu. Cukup lama kayaknya. Soalnya gue tersadar ketika temen yang di belakang tuh udah mulai iya. Okay. Wanda gitu. Iya bang gitu. Jalan gitu kan. Oh ya gitu. Nungguin lah gitu. Akhirnya jalan tuh. Nah itu pas jalan udah kena malam tuh bang. Itu semua yang baru-baru ya termasuk gua itu udah mulai panik lah gitu. Anjir kena gelap nih gitu kan. Headlamp ada tapi? Headlamp ada. Okay. Headlamp ada. Yang nggak gue suka karena gue pakai kacamata berembun gitu, embun terus gitu nggak bisa kelihatan. Itu udah paling capek, udah nggak karuan. Itu tuh gue inget kalau nggak salah ini ya teman senior gue itu ngingetin kalau udah ada pasak di salah satu jalur berarti base camp bawah udah mau dekat. Itu. Maghrib itu bang, selama kita jalan nggak ketemu itu pasak. Buset. Tiba-tiba ketemu, tapi pas jalan ada lagi itu pasak bang. Harusnya cuma satu. Sorry, pas lu stop di telaga dan ada pondokan kayak gitu, yang lu lihat apa? Kayak nggak sadar bengong gitu bang. Tapi nggak lihat sosok-sosok apa-apa. Nggak lihat apa-apa. Jadi cuma diingetin jalan gitu sama senior gua. Ya udah jalan lah gitu. Lu pandangan lu ya menyapu pemandangan atau di satu fokus di satu area? Gua menyapu ya telaga dan pos. Tapi bengong aja gitu maksudnya aja, kosong. Kosong gitu. Pas turun pasak ketemu berapa kali pasak? 2 kali kalau 2 kali. Karena pas kedua kali itu di rombongan terakhir gua yang sama beberapa senior itu berhenti. Kayak kita coba berdoa yuk gitu. Kayak coba berdoa yuk. Wah, bener nih udah. Iya. Dan pasaknya persis bang sama. Jadi kayak ketemu 2 kali. Karena sampai mikir apa emang ada 2 kali bang? Enggak. Yang udah pernah soalnya kan yang bilang ada 1 doang gitu. Karena kalau ketika ngeliat itu berarti udah dekat. Gitu. Nah beberapa tim memang udah ada yang nyampe di Cibodas udah sampai. Ini kenapa 2 terus ya kata senior gua gitu. Ya udah kita berhenti. Ya udah kita berdoa lah gitu. Sejenak yang mau ngerokok terserah gitu. Tapi kita coba berhenti dulu sejenak. Habis itu kita mulai jalan. Bentar. Lagi telepon. Tato kecil dikit nih, takut copyright nih. Bentar lagi kelar mas. Berdoa dulu. Akhirnya berdoa, diam, ada yang ngerokok, berdoa gitu kan. Lu waktu itu ngerokok apa berdoa? Gua diam bang, takutan gua. Iya. Takut banget gua itu, karena takut gak bisa balik karena kan. udah malam ya. Udah malam, maghrib gitu, udah malam jam 7-an kalau nggak salah. Sampai akhirnya berhenti tuh 5-10 menit. Ketika jalan lagi itu nggak nyampe 5 menit bang, nyampe ke Cibodas bawah. Base camp. Posisi lu pertama lihat patok, terus kedua lihat patok lagi itu berapa lama? Sekitar 30 menit lah. Anjir. Ada 30 menit kalau nggak salah. Lumayan lama karena kita rasanya ini kayak kenal dah gitu patok itu kayak gitu sampai. Tapi jalur yang lu lewatin selama 30 menit itu ya normal aja, maksudnya kayak menurun jalan, maksudnya nggak yang ada percabangan segala macam. Nggak ada emang batu-batu turun dia udah biasa. Gitu. Tiba-tiba nemu patok lagi. Dan setelah lu berdoa nggak sampai 5 menit sampai. Itu langsung wah tuh capek banget gitu kan, parah itu. Ada kaki temen gue udah keplitek gitu kayak udah nggak kuat gitu. Dan itu lu rombongan terakhir ya, yang lain udah sampai duluan. Gitu, rombongan terakhir. Jaraknya lumayan lama. Mereka udah wisuda pas lu. Udah kumlot semua. Udah kumlot semua ya.
Anjir, tapi itu salah satu hal yang paling, selain bertemu penampakan, itu salah satu hal yang paling ngeremin kalau di mendaki gunung ya. Iya. Diputer-puterin Diputer gitu. itu malah pertama kali naik gunung dikasih begitu. Muterin, kalau masih mau muterin cuman air mancur, beneran air mancur Bogor mah enak. Iya. Kecil, ini muter ini gunung coy. Iya makanya. Dan pada saat itu tuh wah emang takut tuh, bener-bener takut tuh. Sampai udah mikir kayaknya nggak naik gunung lagi dah gitu. Tapi akhirnya selalu naik gunung lagi. Naik gunung lagi. Baru ketemu pengalaman mistis di pendakian terakhir itu. Iya. Yang lain-lain nggak ada sama sekali. Nggak ada, aman sih. Syukur. Aman kayak gitu. Itu sih bang. Dan emang apa? Ya apa ya, bisa dibilang ya namanya kita ke gunung itu kan ke wilayah mereka ya. Betul itu. Kadang-kadang ya walaupun mungkin nggak terkesan gunung tersebut angker, tapi ya tetap punya iya gitu, karena gunung juga coy. Iya, kita juga dibilang sebulan sekali juga belum tentu ke situ ya kan. Iya gitu. Dan ya mungkin pesannya apa buat yang nonton nih, misalnya yang mau naik gunung baru gitu, yang bisa lo sampein apa? Kalau lo mau naik gunung jangan baca-baca dulu, nonton cerita horor tentang gunung yang bakal lo naikin, apa gimana? Iya sih, itu salah satunya Ya. kalau dari gua ya bang. Ya jangan cerita apa, baca artikel gitu misalnya 3 kisah horor gunung Ya. ini gitu, jangan Ya. jangan, bukannya informasi yang lu dapat gitu kan, malah Iya. takut gitu. Takut. Yang kalau mau ya cari informasinya yang memang benar, misalnya Jalurnya, jaraknya, berapa harga simaksinya Ya. gitu, angkutan apa aja yang bisa dinaikin, itu mah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nyari hal-hal yang pengalaman persisnya mistis di gunung gitu, jangan. Iya, karena nanti bisa ya itu Sugesti ya. sugesti secara nggak sadar tuh bisa muncul aja Iya. gitu. Karena pendakian gunung itu kan sangat butuh energi yang besar, butuh Betul. badan yang sangat fit. Begitu bahayanya kan kalau pendakian gunung yang sering terjadi kecelakaan ataupun musibah, karena konsentrasi sudah sangat menurun kan. Iya. Ya kelelahan. Terus kan kita kayak kita menghadapi hal-hal atau kita takut itu kan memakan energi banget ya, Wan, ya? Betul. Keringat dingin. Iya, gitu keringat kan, dingin, dan itu bahaya juga keringat dingin di gunung kan. Iya. Bisa jadi menuju ke hipo kalau lo Iya. nggak maksudnya nggak mengatasi dengan benar gitu. Betul. Thank you Wanda, Makasih ceritanya. juga Bang Leno, semoga bisa menginspirasi. Enggak sih, Oh, gue enggak yang ya? punya channel juga nggak ada harapan channel gue menginspirasi. Semoga dengan ada channel ini dan lo nonton ini, gua sebagai yang punya channel terlihat ada kerjaan. Oh, gitu Itu ya? aja, itu aja. Biar nggak kelihatan rebahan banget. Iya, benar. Makasih Wanda, dan juga kalau lu pengen Wanda ini punya podcast teman-teman, namanya podcast Cebanan, Ya, tapi di Keriting namanya, Keriting Podcast. Keriting Podcast. Ya. Itu segmennya namanya Cebana. Segmennya Cebana. Oke, Keriting Podcast itu adalah podcastnya Wanda di bawah naungan Ari Keriting ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Ari Tulang. Ada tulang ya. Silakan kalau lo mau dengerin podcastnya, ada di Spotify. Ya. Nanti gue taruh linknya di description. Silakan lo dengerin karena di situ podcastnya menurut gue seru banget. Karena boleh ceritain dikit podcastnya? Podcastnya itu Dikit aja? Dikit aja. Jadi serunya kan- Udah. Udah ya? Udah dikit kan gue mintain, Oh iya, ceritain dikit. benar. Makasih ya. Ya, ceritain tentang apa podcast ya kalau boleh dikasih tahu nih premisnya. Kalau Keriting Podcast yang utamanya memang ceritanya tentang curhatan dari berbagai profesi. Oh. Gitu. Kalau yang Cebanan ya kita cari artikel atau penelitian skripsi orang, kita bahas kembali dengan komedi gitu. Udah semacam ini ya, apa, peneliti lah ya, menguji hasil penelitian orang, iya. riset artikel orang. Gokil. Luar biasa. Silakan teman-teman kalau mau dengerin podcastnya dari Wanda, silakan di Keriting Podcast. Lagi gue taruh di deskripsi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton cerita horor ini kali ini. Kalau lu suka silakan lu like, comment, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Kalau lu juga punya cerita horor, pengalaman lu sendiri, ataupun lu punya temen yang punya cerita horor, mungkin silakan boleh ceritain ke gue di email di renovenadi@gmail.com, atau di DM ke Instagram gue di @renovenadi.
Dan juga jangan lupa tadi di awal gue udah sempat bilang kalau lo ada kenalan dukun yang siap hubungi langsung untuk kita jadikan narasumber gitu, silakan hubungi saya karena saya sedang mencari dukun. Terima kasih Wanda. Thank you. Sampai ketemu. Semoga sukses terus ke depannya. Amin. Dadah.